Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, kita kembali lagi di materi IPA ya, kelas 7, masih di bab suhu dan kalor. Kalau kemarin kita sudah kenalan sama suhu dan kalor. Nah, pada video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana ya cara mengukur suhu. Nanti next videonya kita akan mencari tahu bagaimana mengukur kalor. Nah, jangan lupa sebelum nonton video ini di like, di share video ini ke teman-temannya ya, biar sama-sama dapat ilmunya. Jangan lupa di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, biar tahu info video-video pembelajaran berikutnya ya. Nah, kita akan masuk pada pengukuran suhu. Tahu nggak sih? Ternyata suhu itu bukan cuma Celcius doang loh. Ada istilah lain. Ada Celcius, kemudian ada Reaumur, kemudian ada Fahrenheit, dan terakhir ada yang namanya Kelvin. Celcius biasanya disimbolkan dengan C, kalau Reaumur biasa disimbolkan dengan R, Fahrenheit disimbolkan dengan F, dan Kelvin dengan K. Nah, tiap-tiap suhu ini mereka punya rumusnya masing-masing. Ya, kita coba cek satu-satu, oke? Pertama Celcius. Oke, nah, rumus ini kalau kita ingin mencari derajat Celcius ya, kalau di soal yang diketahui Reaumur, kita pakainya ini nih. Misalnya, berapa derajat Celcius jika suhu yang diketahui adalah Reaumur? Gitu ya. Kemudian, rumus berikutnya. Nah, kalau rumus ini dipakai kalau di soal yang diketahui itu Fahrenheit ya. Jadi kalau anak-anak ingin mencari suhu derajat Celcius, tapi yang diketahuinya adalah Fahrenheit, pakai rumusnya yang ini. 5/9 kurung TF dikurang 32. TF itu berarti suhu Fahrenheit-nya ya. Nah, ingat cara pengerjaannya yang di dalam kurungnya dulu, oke? Nah, terakhir, kalau di soal yang diketahui Kelvin, maka rumusnya adalah TK dikurang 273. TK itu suhu Kelvin ya. Jadi 3 rumus ini dipakai untuk mencari suhu Celcius. Tergantung nih nanti di soal yang diketahui apa. Apakah Reaumur, apakah Fahrenheit, apakah Kelvin. Kalau di soal yang diketahui Reaumur, pakai rumus pertama. Kalau di soal yang diketahui Fahrenheit, pakai rumus kedua. Kalau di soal yang diketahui Kelvin, pakai rumus yang ketiga ya. Nah, lanjut, kita masuk pada rumus Reaumur. Nah, rumus Reaumur, kalau di soal yang diketahui Celcius, kita pakainya rumusnya ini, 4/5 TC ya. TC ini adalah suhu Celcius. Kalau di soal yang diketahui Fahrenheit, maka rumusnya ini. Nah, 4/9 TF dikurang 32. Coba deh kamu cek ya, antara Celcius sama Reaumur. Rumus pertama tinggal dibalik doang kan ya. 5/4 kalau Celcius, kalau Reaumur 4/5. Kalau yang rumus kedua, lihat, TF dikurang 32-nya sama. Bedanya kalau Celcius 5/9, Reaumur 4/9 ya. Jadi jangan sampai ketukar, oke? Jadi Reaumur punya 2 rumus. Rumus pertama kalau di soal yang diketahui Celcius, rumus kedua kalau di soal yang diketahui Fahrenheit ya. Nah, kemudian suhu berikutnya adalah Fahrenheit. Nah, Fahrenheit cuman 1 nih. Ada 2 deng, sorry. Nah, rumus pertama ini kalau di soal yang diketahui Celcius. Rumus kedua kalau di soal yang diketahui Reaumur ya. Lihat, kalau Celcius 9/5, Reaumur 9/4. Jangan sampai ketuker, oke? Nah, terakhir kalau Kelvin rumusnya cuma 1 nih ya. Kelvin itu kalau di soal, kalau diketahuinya Celcius, maka rumusnya TC ditambah 273. Loh, Kak, Pak, bagaimana kalau di soal yang diketahui Reaumur sama Fahrenheit? Nah, maka harus diubah dulu nih ke Celcius. Nanti baru masuk ke rumus Kelvin. Kita akan masuk ke contoh soal biar mudah ya. Coba layar ini kamu screenshot, kamu catat ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mencatat 4 rumus ini. Oke, silahkan 1 menit dari sekarang.
kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama. Suatu benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan skala 30 derajat Celcius. Berarti di soal ini yang diketahui adalah Celciusnya. Berapa angka yang ditunjukkan bila diukur dengan termometer reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Jadi kamu harus cari satu-satu. Berapa nilai reaumur, berapa nilai Fahrenheit, berapa nilai Kelvin? Kalau yang diketahui adalah Celcius ya. Pertama kita cari yang reaumur. Nah, kalau mau mencari reaumur, rumusnya ini dong, bener nggak? Kalau mau mencari reaumur, yang diketahuinya Celcius, berarti 4/5 TC. TC-nya adalah 30 derajat Celcius. Masukin deh. Nah, tinggal dikalikan. 30 dibagi 5, sisanya 6. 6 dikali 4, 24. Berarti 30 derajat Celcius itu sama saja dengan 24 derajat reaumur. Nah, bagaimana dengan Fahrenheit? Kita pakai rumus yang ada Celciusnya. Nah, yang ini kan TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Berapa suhu Fahrenheitnya? Masukin nilai suhu Celciusnya. Jadi 9/5 dikali 30 tambah 32. Ingat, utamakan perkalian dulu. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Betul? 6 dikali 9, 54. Jadi 54 tinggal ditambah 32, jadinya 86 derajat Fahrenheit. Berarti 30 derajat Celcius sama saja dengan 86 derajat Fahrenheit. Ya. Terakhir, kita cari Kelvin. Kelvin rumusnya cuma satu, ya, TC tambah 273. Tinggal masukin aja, berarti TC-nya adalah 30, tinggal ditambah 273, jadinya 303 ya. Paham sampai sini? Semoga anak-anak paham ya. Bapak coba kasih contoh soal terakhir agar lebih paham. Cek soal berikut. Suhu air hangat sebesar 167 derajat Fahrenheit. Berapa derajat Kelvin air hangat tersebut? Yang ditanya adalah Kelvin, yang diketahui Fahrenheit. Ingat ya, rumus Kelvin kan cuma satu, ya. TK sama dengan TC tambah 273. TC itu kan derajat Celcius, sedangkan di soal yang diketahui Fahrenheit. Terus gimana cara nyari derajat Celciusnya? Nah, kita cari pakai yang ada Fahrenheitnya dulu, pakai rumus Celcius. Kita cari Celciusnya dulu ya. Kita cari Celcius, diketahui Fahrenheit, berarti pakai rumus yang ini. 5/9 dikali TF dikurang 32. Masukin suhu Fahrenheitnya. Jadi 5/9 kurung 167 dikurang 32. Berarti 5/9 dikali 135. Dapatlah 75 derajat Celcius. Udah dapet nih suhu Celciusnya. Baru deh kamu masukin ke rumus Kelvin. TK sama dengan TC tambah 273. Berarti masuk deh. 75 ditambah 273 sama dengan 348 Kelvin ya. Jadi 167 derajat Fahrenheit itu sama saja dengan 348 Kelvin ya. Nah, bagaimana? Sudah paham bagaimana cara mengukur suhu? Ingat ya, suhu ada 4 jenis. Ada Celcius, ada reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin ya. Yang masing-masing punya rumus sendiri-sendiri. Jangan lupa dihafal, jangan lupa dipahamin, oke? Matematikanya juga jangan sampai dilupakan ya, matematika SD-nya, biar cara pengerjaannya juga bisa ya. Nah, sekian video kali ini cukup singkat ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga paham. Kalau ada yang masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.